Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Indah Puspita. Dalam video kali ini, saya akan kembali mengajak pemirsa untuk mengeksplor salah satu destinasi wisata alam. Destinasi wisata alam terbuka memang tidak akan pernah habis untuk dieksplor. Kali ini saya akan mengajak pemirsa untuk mengeksplor salah satu destinasi wisata yang berada di perbatasan dua kabupaten. Lokasinya berada di antara perbatasan Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Jember, tepatnya di daerah Kaligesem. Nama destinasi wisata alam yang cukup terkenal yaitu Hutan Pinus Sigendol. Hutan Pinus menjadi tujuan menarik untuk berlibur dan rekreasi dengan pemandangan deretan pohon pinus yang indah dan asik untuk dipandang. Berikut liputannya untuk Anda. Menurut ceritanya, Hutan Pinus Sigendol terbentuk pada kurang lebih tahun 2017. Diberi nama Hutan Pinus Sigendol karena terdapat sejarah dari nama tersebut. Dari cerita salah satu pengelola, lahan yang saat ini digunakan sebagai wisata dahulunya adalah tanah milik salah satu warga daerah setempat. Warga tersebut tidak mampu membayar pajak. Setelah adanya penjajah, tanah tersebut diambil atau disita oleh penjajah. Akan tetapi, adanya salah satu tokoh masyarakat yang menginginkan tanah itu kembali, maka tanah tersebut diusahakan untuk kembali. Setelah dikabulkan, tanah yang digendoli tersebut hanya dikembalikan separuh lahan oleh penjajah. Oleh sebab itu, wisata ini diberi nama Hutan Pinus Sigendol. Wisata alam ini selain digunakan sebagai tempat wisata, biasanya juga digunakan sebagai tempat camping, foto prewedding, bahkan juga pernah digunakan untuk syuting film. Tapi itu tahun 2017. Sampai sekarang. Ya, setelah dibuka itu tempat ini untuk syuting. Setelah remaja-remaja ini ada sejarahnya, makanya dinamain Sigendol. Itu dulu tanah ini punya warga yang tidak mampu membayar pajak. Nah, setelah ada penjajahan dari penjajah, itu kan orang-orang yang tidak mampu membayar pajak diminta tanahnya. Sebagian ada yang senang diminta itu, malah nangkep kayu dan sebagainya. Tetapi ada tokoh masyarakat sini yang kasihan kepada warganya untuk inisiatif merebut kembali, tetapi Tuhan mengabulkan cuma sebagian aja yang bisa digendoli, maka lahirlah namanya dengan nama Sigendol. Setelah itu kita bikin wisata, namun wisata sederhana, belum begitu rame. Intinya lah ada pandemi, yuk kita ikuti aja. Lalu itu kita sementara tutup selama pandemi. Tetapi kalau masalah pengunjung, yuk kalau rame sih enggak, tapi yuk tetap ada event-event. Kadang-kadang juga ada dari rombongan arisan atau dari klub apa, itu yuk sering mengadakan acara di sini. Apalagi itu tempatnya itu memang cenderung ke tempat camp. Jadi kalau malam itu di atas itu melihat pemandangan Jogja. Untuk lampu kelap-kelip Jogja itu seperti di Bukit Bintang di Patok itu. Nah, disitulah masyarakat atau orang-orang pengunjung tertarik kepada pemandangan Sigendol. Dan kalau siang itu kan bisa melihat suasana kota Jogja itu, biarpun rumah kelihatan kecil-kecil, tapi kan pemandangan luas sampai garis laut. Ya. Berarti selain untuk aktivitas berlibur, di sini juga untuk ngecamp, Ya. untuk prewedding, Ya. untuk syuting film seperti Ya. itu gitu. Ya, tergantung keperluan pengunjung aja. Ya, jika yang mau camp biasanya telepon dulu atau datang mendaftar untuk daftar tempat dan sebagainya.
Wisatawan yang hadir mengaku senang berlibur di hutan pinus Sigendol karena nuansa alam yang sangat asri dilengkapi dengan berbagai fasilitas spot foto. Harga tiket untuk memasuki wisata ini juga cukup terjangkau. Mengapa memilih destinasi wisata hutan pinus Sigendol ini kalau boleh tahu? Karena destinasi wisata hutan pinus ini menyatu dengan alam ya Mbak, dan jadi di sini juga terdapat kita bisa melihat pemandangan-pemandangan sekitar Jogja. Nah, jadi cukup asri dan sejuk, jadi enak gitu loh untuk mengisi waktu liburan. Kalau boleh tahu, pendapatnya mengenai wisata hutan pinus ini seperti apa? Tentang pengelolaannya, tentang kebersihannya? Kebersihannya cukup terjaga dan pengelolaannya tadi penjaga tiketnya juga ramah. Nah, jadi di sini juga spot-spotnya ini pemandangannya juga bagus. Nah, jadi sangat direkomendasikan lah untuk sejenak mengisi waktu liburan, apalagi untuk anak alam yang suka terhadap hutan-hutan. Dengan dipungut harga tiket untuk masuk ke lokasi ini, menurut Mbaknya itu efisien atau tidak? Menurut saya itu cukup efisien ya, karena kan pengelolaan juga membutuhkan biaya dan tiket masuk ke sini juga terjangkau dan tidak mahal, jadi cukup efisien. Apakah puas dengan spot foto yang disediakan dan fasilitas yang disediakan di lokasi ini? Ya, karena saya suka dengan alam, jadi lumayan puas ya, karena di sini kita bisa melihat hutan-hutan, kita bisa melihat pemandangan-pemandangan di sekitaran, kita bisa melihat kota Jogja dari sini begitu. Jadi lumayan puas bagi saya. Sekian informasi mengenai destinasi wisata hutan pinus Sigendol. Semoga dapat menjadi referensi pemirsa untuk tujuan berlibur di kala waktu senggang. Dari Kali Kesing, Indah Puspitasari melaporkan.